Terus bagaimana caranya agar kita terbebas dari neraka itu? Caranya mudah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai malam ini azamkan untuk tidak meninggalkan solat lagi, dan solat yang pernah kita tinggalkan itu menjadi hutang dan harus diqodo. Meskipun nanti ada pendapat yang mengatakan bahwa qodo itu tidak wajib. Cuman kita madhab Syafi'i umumnya, masyarakat Indonesia ini adalah madhabnya Syafi'i, maka kebanyakan ulama Syafi'i mengatakan solat yang pernah kita tinggal itu wajib diqodo, diganti. Kalau mau itu Pak Ustadz sampai 10 tahun namun tidak solat tuh Pak Ustadz. Kalau sampai 10 tahun tidak solat berarti ada berapa ribu solat subuh, solat zuhur, solat asar yang harus diganti. Kalau mau itunya Pak Ustadz banyaknya neraku laikin Allah ya, itu menantang namanya itu. Jangan dipikirkan banyaknya, yang penting ada dulu niat, kuatkan, azamkan dalam hati, solat yang pernah kita tinggal akan kita ganti, walaupun satu hari satu kita kerjakan. Setelah solat subuh qada, setelah salat zuhur qada, setelah salat asar qada, begitu maghribnya, isyanya, setelah itu mengerjakan salat qadanya, kerjakan selama 30 tahun, maka sudah terbayar hutang-hutang tersebut. Kalau masih baru 2 hari kemudian kita meninggal dunia, alun sampai setahun, alun sampai sebulan, alun sampai seminggu kita membayar qada, tapi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah ada niat tadi, maka terhitung sudah mengerjakan semuanya. Karena man taba'ani dzambin kama la dzambalah. Barang siapa yang bertobat dari dosa, maka dia seolah-olah tidak pernah berbuat dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, madrasah rabbaniyah yang kedua yang akan mencetak pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Karena selama Ramadan kita dilatih kejujuran. Bagaimana cara Allah melatih kejujuran selama bulan Ramadan? Ketika kita sudah sahur, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh, kan dari sholat subuh itu dari azan subuh sampai nanti maghrib kita menahan, artinya imsak. Di sanalah kita berpuasa, menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Pas di jam 10 pagi itu pariklah mulai litaklah mulai keroncongan namanya. Takana bahwa di lemari apa namanya itu, lemari makanan ada siso sahur tadin pahu ayam sebuah. Anak ndak lagi di rumah, istri pai ke pasar, tinggal wak surang di rumah parui lita ado kawan nasi di situ, dibawa kamar mandi makan selahap-lahapnya. Sudah selesai makan, semasiak-masiaknya keluar dari kamar mandi pura-pura lamah wak. Kan ndak ada yang tahu, suami istri kita ndak tahu, anak kita ndak tahu wak lamah, tapi lah kanyang, cuman lamah. Nggak ada yang tahu, karena puasa ini yang tahu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mau melakukan ini? Atau ada yang melakukan itu? Diambilnya siso sahur tadi kemudian dimakan dan pura-pura lamah. Aduh, nggak ada. Kenapa? Karena kita sedang dilatih oleh Allah dengan sifat jujur tadi. Jujur meskipun tidak dilihat orang, dia tidak mau melakukan maksiat. Jujur meskipun tidak dilihat orang, dia tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Jujur ketika tidak dilihat orang, dia tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kejujuran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa selama Ramadan kita dalam proses madrasah rabbaniyah, pembentukan karakter yang disiplin. Ramadan ini disiplinnya ketat sekali. Setelah adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sejak itu tidak akan ada mendekati makanan lagi. Sejak itu kita sudah menahan untuk tidak membatalkan puasa kita. Sampai nanti jam 6:27 kalau sekarang, atau jam 6:26
Itu kan waktu berbuka. Coba siapa yang berani di jam 6:25 makan duluan? Siapa yang berani? Tidak ada. Kita semua nunggu. Meskipun setengah menit kita akan menunggu. Meskipun tinggal 15 detik kita tetap menunggu. Meskipun sudah masuk itu masih saling melihat, Pak. Udah atau belum? Kan itu. Nggak ada yang berani duluan. Ketika sudah terdengar suara sirine, terdengar suara sesuatu yang menandakan sudah berbuka, maka kita semua akan berbuka. Ini adalah bentuk kedisiplinan. Oleh karenanya ketika Ramadan sudah usai, kita adalah termasuk orang-orang yang disiplin. Begitu waktu sholat sudah masuk, kita sudah berada di masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Ketika adzan berkumandang, kita akan bergegas untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat. Ketika adzan sudah berkumandang, kita tinggalkan semua urusan dunia dan kita penuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat disiplin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada umumnya bahwa bulan suci Ramadan ini adalah merupakan pembentukan karakter yang mulia. Sifat-sifat orang-orang yang bertakwa ini akan terbentuk selama kita melaksanakan puasa dan melaksanakan amaliyah di bulan Ramadan ini. Oleh karenanya, ketika kita ingin menjadi orang baik, ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka dari sisa Ramadan yang tinggal ini, mari kita jadikan sarananya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita maksimalkan puasa-puasa kita. Terlebih kita sudah berada di 10 akhir Ramadan. Ada kekhususan di sana untuk melaksanakan i'tikaf. I'tikaf yaitu kebiasaan orang-orang dahulu, kebiasaan para ulama-ulama dahulu, dan bahkan menjadi kesunahan bahwa ketika masuk 20 Ramadan dan 21 Ramadan tentunya sampai akhir Ramadan itu ada budaya i'tikaf, berdiam di masjid. Dari mulai, ya kalau kita mungkin punya kesibukan, setidaknya dari mulai Isya sampai nanti menjelang sahur, pulang ke rumah sahur, besok lagi dilakukan itu. Tapi kalau kita memang ingin full selama 10 hari akhir Ramadan, kita i'tikaf di satu masjid dan diisi dengan ibadah, sehingga akan menambah nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadar demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami yang menyampaikan dan untuk kita semuanya yang mendengarkan. Kami akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.